Nilai tukar rupiah terus berada di bawah tekanan. Pada Kamis 15 Januari 2026, rupiah melemah hingga menyentuh level Rp16.880 per dolar AS. Posisi ini melampaui rekor sebelumnya yang tercatat Rp16.865 per dolar AS pada 24 April 2025. Merespons situasi ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa optimistis pelemahan rupiah akan mereda seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi jika rupiah terus tertekan dan pelemahan ini tidak ditangani secara tepat? Kalau nanti ekonominya membaik terus, harusnya rupiah akan menguat juga hampir otomatis. Kenapa? Karena orang modal-modal asing akan masuk, mereka akan masuk ke tempat yang negara yang menjanjikan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kita kan kemarin mungkin triwulan keempat 5,45 kali ya. Triwulan ke tahun-tahun ini mungkin kita bisa tumbuh ke arah 6%, akan dorong ke arah sana. Jadi kalau itu mereka yakin, jadi ada nggak usah takut, fondasi kita kuat, rupiah akan masuk, anak modal akan masuk ke sini, dan orang Indonesia yang ngalahin uangnya di sana juga luar negeri akan balik. Kenapa dia akan berbisnis di sini? Karena orang Indonesia nggak bisa berbisnis di luar negeri, maka nggak biasa bersaing sehat. Nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator penting bagi perekonomian Indonesia. Saat rupiah melemah, dampaknya bisa terasa ke berbagai sektor. Tekanan terhadap nilai tukar ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, hingga ketegangan geopolitik global. Depresiasi rupiah tidak bisa dianggap enteng. Jika berkepanjangan dan tidak tertangani dengan baik, efeknya bisa parah dan meluas. Hal pertama yang terimbas, apalagi kalau bukan inflasi dan beban utang meningkat. Akibat kurs rupiah yang melemah, harga barang naik, utang luar negeri pun makin mahal. Efek domino depresiasi rupiah juga akan langsung memukul industri dalam negeri, terutama industri yang bergantung pada bahan baku impor, karena harganya semakin mahal dan biaya produksi meningkat. Selanjutnya di sektor perbankan, depresiasi rupiah biasanya menyebabkan suku bunga naik dan kredit melambat. Untuk itu biasanya Bank Indonesia kemungkinan akan menaikkan suku bunga yang mengakibatkan permintaan kredit turun dan risiko kredit bermasalah meningkat. Lalu di sektor obligasi dan surat utang negara atau SUN, pelemahan rupiah akan membuat investor asing melepas dana mereka. Namun di sisi lain, depresiasi rupiah juga memberikan peluang dan keuntungan. Nah, kurs rupiah yang melemah membuat barang impor mahal, dan hal ini berpotensi bagi barang lokal yang harganya lebih murah, dilirik dan dijadikan substitusi. Kondisi ini dapat menguntungkan produsen dalam negeri. Terakhir, segelintir pihak yang bergaji dolar akan menikmati kurs yang lebih tinggi. Sahabat Kompas, di tengah tekanan global dan dinamika ekonomi yang terus berubah, harapan tentunya masih ada. Dengan kebijakan yang tepat, koordinasi yang kuat antara pihak-pihak terkait, serta fondasi ekonomi yang terus dibenahi, rupiah diharapkan kembali menguat dan lebih stabil ke depan. Nilai tukar yang sehat tak sekadar angka, tetapi tentang kepercayaan baik pasar, pelaku usaha, dan masyarakat terhadap arah perekonomian Indonesia.